Salah satu tanda Allah mencintai hamba itu diringankan langkahnya untuk taat. Diringankan langkahnya untuk taat. Dan yang kedua nanti diberikan ujian. Jadi ada tandanya pada ketaatan, ada tandanya pada ujian. Saya katakan begini, jadi ketika Allah mencintaimu, maka jangan tolak cinta ketaatan itu dengan perbuatan maksiat. Ya. Ketika Allah mencintai kita, maka jangan tolak cinta itu dengan memilih berbuat maksiat. Maka alhamdulillah, tiba-tiba DKM mengumumkan handphonenya telah ditemukan kembali, disimpan persis di lokasi yang pernah diambilnya itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ketika Allah sudah meringankan datang ke masjid, ingat-ingat tuh dosa, ya sujud, tobatin tuh. Alhamdulillah pulang dari sini dibersihkan misalnya, bersih dosanya, nyaman lagi, tenang lagi. Nanti ada kelapangan di hati. Ciri dosa diampuni itu hati lebih lapang, enak gitu, tenang. Jelas ya? Nah itu gambaran yang saya sampaikan ya. Nah di ayat ini indahnya begini, la taqnatu min rahmatillah. Hambaku jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh pakai nun taukid lagi, pakai inna lagi. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'u khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Huruf yang menguatkan, menancapkan pada jiwa berharakat fathah untuk menginspirasi. Buka hatimu, luaskan, tancapkan pada jiwamu. Kalau engkau sujud minta ampun sekarang, minta rahmatku, aku ampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan selama hidupmu. Kurang apa coba? Itulah rahmatnya Allah itu. Karena itu ketika ada hambanya yang beriman dan ada hambanya yang ingkar dengan yang munafik, Allah lebih memberikan perhatian kepada yang ingkar, yang munafik supaya sama-sama beriman. Kurang sayang apa lagi coba? Ya. Jadi kalau mau berbuat maksiat itu, merenung dulu deh sebentar gitu ya. Ya, merenungkan sayangnya Allah kepada kita. Apa tega melepaskan sayangnya Allah dengan perbuatan maksiat yang dipilih kemudian. Konsisten aja jaga itu sampai meninggal. Insya Allah husnul khatimah. Insya Allah husnul khatimah. Nah, jadi ini cara memahaminya. Makanya setelah itu diminta tunduk. Karena itu nanti di sini dikatakan wal ibadatu dunal awthani wal asnami wal aliha li'annahu jalla dzikruhu wa khaliquhum wa khaliqu man qablahum min abaihim wa ajdadihim wa khaliqu asnamihim wa awthanihim wa alihatihim faqala lahum jalla dzikruhu falladzi khalaqakum wa khalaqa aba'akum wa ajdadakum wa sa'iral khalqi ghairakum wa huwa yaqdiru 'ala dharrikum wa naf'ikum awla bit ta'ati mimma la yaqdiru lakum 'ala naf'i wala dharrin. Allah mengatakan begini, ayo cepat balik beriman supaya kalian baik lagi, dapat rahmatku, dapat sayangku, dapat kemudahan sampai di akhirat nanti. Maka cepat taubat, sujud, sembah aku. Aku yang ciptakan kamu, aku yang ciptakan orang sebelum kamu, aku yang berkuasa memberikan manfaat kepadamu, aku yang menepis keburukan darimu. Kenapa dengan semua itu belum menyadarkan dirimu untuk kembali kepada aku dan menuhankan benda yang engkau sadari tidak memberikan respon apapun pada seruan dirimu? Itu akal kita disentuh itu. Ya, aku kan yang menciptakan engkau, menciptakan orang sebelum engkau. Nanti kita bahas tafsiran khalaqa itu seperti apa. Sampai saking kalau kita nanya, dijelaskan oleh Allah diciptakannya bagaimana. Dijelaskan. Sampai dirinci ayat-ayat penciptaan itu. Sampai sebelum kita ada, bagaimana tercipta, di kandungan seperti apa, dilahirkan bagaimana, ibu yang mengandung rasanya bagaimana. Setelah lahir seperti apa, diberikan ASI berapa lama, dirawat-rawat, disayang-sayang, ada persoalan apa diselesaikan, itu semua rinci. Bahkan turun surahnya, surah 76 itu surah Al-Insan. Tentang manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apa kamu belum sadar juga? Dulu ketika kamu belum ada itu, kamu ada di mana? Dalam kondisi apa? Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dari sebelum ada sampai berpulang dengan sangat detil hanya Al-Quran. Dan yang bisa menjelaskan dengan detil itu pasti penciptanya. Kalau bukan pencipta nggak mungkin bisa menjelaskan dengan detil. Mustahil. Yang membuat spidol mampu menjelaskan spidol ini dengan rinci. Bahannya apa, kadar tintanya berapa, fungsinya bagaimana, bisa dihapus cepat atau tidak, yang bikin. Al-Quran rinci menjelaskan tentang penciptaan manusia, menunjukkan bahwa Quran firman Allah.
Dan nyata Allah pencipta kita. Sekarang yang menciptakan kita, menyayangi kita, mengasihi kita, jangan sampai kamu celaka. Aku yang ciptakan engkau, aku yang menyayangi engkau, aku menerima taubatmu, aku memberikan kasih kepadamu. Cepat kembali. Kembali. Sekarang alhamdulillah kita mengatakan beriman. Tapi kategori yang mana? Apakah iman yang pertama? Ataukah mengaku di lisan beriman tapi masih ada perbuatan maksiat? Atau ada sifat nifak yang menjangkiti dalam hati kita? Maka dengan ayat ini, satu ayat ini aja, pulang tobat. Pulang tobat. Saya nggak mau Anda ngaji hafal ayatnya, cuma tahu halaman, tahu ini. Itu bukan istimewa. Banyak yang bisa begitu. Orientalis banyak kok, hafal Quran, hafal hadis, ini itu banyak. Yang saya inginkan, apa manfaat ayat ini terhadap perubahan pada diri kita? Karena ahli Quran itu kalau benar ngajinya merubah dirinya, lebih baik.